wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan kami di New Podcast Mandua Banyuwangi bersama saya Mirna Tri Kurniawati dan rekan saya Roihatul Jannah. juga bersama guru BK kita dari Mandua Banyuwangi, Bu Sules. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hasimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, apa kabar? Kabarnya baik sekali. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kalian juga? Alhamdulillah baik juga. Ngomong-ngomong ya Bu, saya lihat-lihat akhir-akhir ini kayaknya BK semakin ramai dikunjungi teman-teman ya Bu. Kira-kira teman-teman itu kesini tuh ngapain sih Bu? Kayaknya apa konsultasi ataukah mempertanyakan sesuatu? Iya. Mohon maaf ya, saya lepas masker dulu ya. Oh iya. Biar kita enak. Iya. Ini anak-anak itu kesini khususnya untuk kelas 12 dengan persiapan untuk pendaftaran di PTN di jalur undangan khususnya. Jadi anak-anak datang ke BK ini karena memang tidak bisa konsultasi di sekolah atau di kelas. Jadi anak-anak menyempatkan untuk konsultasi di BK. Jadi anak-anak menyempatkan waktu meninggalkan aktivitas di rumah hanya untuk konsultasi untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi yang diharapkan. Nah, ini kan selain ada PTN juga ada PTIN, kemudian juga ada Politeknik. Nah, jenengan bisa sedikit menjelaskan tentang ketiga itu, Bu? Gitu ya. Jadi untuk yang di awal itu untuk ke PTN itu ada 3 jalur. Khususnya itu adalah senam PTN yang di awal yang anak-anak sini sudah mulai aktivitas untuk cari informasi dan pendaftaran. Yang kedua itu adalah SBM PTN. Yang ketiga itu ada jalur mandiri untuk PTN-nya. Seperti itu jalurnya. Iya. Kemarin saya juga dengar kayaknya teman-teman itu ramai banget tentang LTMPT Bu. Bisa dijelasin Iya, Bu? Nggih. Iya. LTMPT itu sebenarnya apa sih Bu? gitu. Buat apa? Apakah buat persyaratan untuk ke jalur-jalur pendaftaran PTN atau seperti apa sih Bu Iya. LTMPT itu? Jadi LTMPT itu adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi. Jadi sebelum anak-anak daftar ke PTN atau ke jalur senam PTN, anak-anak itu harus buka akunnya LTMPT terlebih dahulu. Jadi setelah nanti anak-anak buka akunnya LTMPT, di kelanjutannya anak-anak nanti setelah ada proses yang lain, anak-anak bisa daftar di senam PTN. LTMPT itu bukan hanya untuk senam PTN, tapi untuk persiapan juga ke UTBK, selanjutnya di SBM PTN. Seperti itu. Untuk LTMPT. Kan ada senam PTN ini, Bu. Nah, senam PTN itu apa sih? Kemudian jenengan bisa jelasin sedikit untuk kuotanya, terus bagaimana alur-alurnya untuk mengikuti senam PTN itu sendiri gitu, Bu. Ya, untuk senam PTN itu adalah jalur undangan yang diberikan untuk sekolah. Jadi nanti senam PTN itu diadakan penjaringan di lembaga LTMPT dengan nilai rapot. Jadi tidak perlu tes. Tapi sebelumnya LTMPT itu memberikan kuota untuk sekolah-sekolah. Kuota itu sesuai dengan akreditasi sekolah. Kebetulan sekolah kita itu akreditasi A, jadi kita mendapatkan kuota yang per jurusan itu, diantaranya IPA itu dapat kuota 77 siswa, IPS dapat 77 siswa. Dan untuk kelas agama, karena kita punya 3 jurusan, kelas agama juga tidak ketinggalan, mendapat kuota 26 siswa yang bisa untuk untuk daftar ke jalur senam PTN. Tapi jalur senam PTN itu nanti juga ada batasan kuota anak-anak yang bisa ikut daftar itu adalah dari pemeringkatan terlebih dahulu, dan pemeringkatan itu akan dilaksanakan dari sekolah. Seperti itu untuk senam PTN. Kan untuk senam PTN kan seperti itu ya Bu. Iya. Lalu untuk SBM-nya Bu, SBM PTN itu seperti apa sih? Apakah sama seperti senam PTN, ada kuota tertentunya? Apakah tidak? Terus
di SBM itu apa aja sih Bu? Mapel-mapel yang diujikan, tesnya bagaimana, terus waktu dan juga tempat pelaksanaannya Bu. Jadi tadi untuk SNMPTN, jadi jalur kedua itu adalah SBM. SBM itu adalah jalur tes untuk keperguruan tinggi negeri khususnya. Jadi sebelum anak-anak nanti melaksanakan atau pendaftaran di SBM-nya, ada juga LTMPT. LTMPT itu adalah anak-anak sebelum daftar harus buka di akunnya juga, di akunnya LTMPT untuk persiapan UTBK. UTBK itu adalah ujian tulis masuk perguruan tinggi negeri. Nanti setelah anak-anak melaksanakan UTBK, tes, itu akan mengetahui nilainya, jadi berapa nilainya. Setelah itu anak-anak nanti akan bisa melaksanakan di pendaftarannya SBMPTN. Jadi anak-anak sebelum pendaftaran SBMPTN itu nanti akan bisa mengetahui hasil ujiannya, ujian tes tulisnya tadi itu. Setelah mengetahui berapakah nilai saya seperti itu, nanti akan bisa memperkirakan prodi apa yang harus bisa saya ambil sesuai dengan nilai yang dia punya. Seperti itu untuk SBMPTN. Ya, untuk tempatnya Bu, SBMPTN? Iya, untuk SBMPTN itu karena itu tes tulis, jadi anak-anak bisa melaksanakan tes tulisnya itu di tempat. Kalau kita itu di daerah Banyuwangi, kita yang terdekat itu adalah di UNED. Ya, di UNED Jember, dan kita itu nanti untuk siswa yang daerah Banyuwangi dan sekitarnya bisa melaksanakan tesnya itu ada di Jember. Seperti itu untuk SBM. Nah tadi kan udah dijelasin tentang SBMPTN, kemudian kan jalur ketiganya itu ada mandiri. Iya. Nah untuk mandiri sendiri ini untuk daftarnya bagaimana, kemudian alurnya itu apakah tes atau ada jalur lain, itu gimana Bu? Iya, betul. Jadi jalur ketiga itu setelah SNMPTN, SBM, anak-anak ini untuk ikut mandiri. Jadi anak-anak yang kira-kira tidak bisa masuk di jalur SNMPTN, SBM, anak-anak masih ada kesempatan untuk ikut yang jalur mandiri. Jalur mandiri itu juga tes. Nanti tesnya nanti di tempat atau di masing-masing kampus. Ya, dengan jalur mandiri itu nanti akan ada perbedaan di pembiayaan. Jadi nanti di jalur mandiri itu ada UKT yang sudah ditetapkan dari kampus tersebut dan ada istilahnya nanti SPI. Tetapi juga ada kesempatan yang lebih baik untuk anak-anak. Mandiri itu juga bisa menggunakan nilai UTBK. Gitu. Jadi kalau anak-anak bisa menggunakan nilai UTBK dan UTBK itunya masuk dalam pemeringkatan istilahnya, itu nanti kampus juga akan memberikan keringanan untuk anak-anak yang masuk. Itu jalur mandiri. Artinya keringanan itu bukan keringanan untuk uang atau pembayaran, tapi keringanan waktu. Jadi anak-anak yang bisa ikut jalur mandiri, yang bisa masuk dengan nilai UTBK, itu nanti akan ada keringanan waktu untuk pembayaran yang istilahnya SP itu. Untuk waktunya bisa dikasih pembayaran misalnya kalau dibayar bisa 3 kali, seperti itu. Tapi juga kalau anak-anak itu tidak menggunakan UTBK, jadi anak-anak murni tes. Kalau itu sudah murni tes, anak-anak ada SPI yang harus dibayar, itu artinya tidak ada maksudnya kesempatan untuk istilahnya dicicil ya, atau dibayar berapa kali, itu tidak ada. Begitu anak-anak daftar ulang, jadi harus membayar yang sudah sesuai dipilih untuk SPI-nya dan juga UKT. Itu mandiri. Bu, tadi kan udah tentang yang jalur di PTN ya. Sekarang ini saya mau tanya Bu, yang tentang jalur yang masuk di Politeknik dulu, jalurnya ada apa aja sih Bu? Untuk di Politeknik itu juga sama ya untuk jalur-jalurnya. Jadi di Politeknik itu di jalur awal itu adalah jalur undangan, itu yang namanya SNMPN. SNMPN itu untuk Politeknik, jalur undangan, dan itu nanti arahnya masuknya melalui nilai raport, nilai raport. Itu nanti anak-anak tidak usah tes, pakai nilai raport, nanti setelah itu tinggal menunggu saja. Yang kedua itu adalah UMPN. Jadi UMPN atau SBMPN. Kalau dulu itu UMPN, sekarang itu adalah SBMPN. Anak-anak itu sekarang
masih terbiasa dengan mengikuti UMPN. Apa itu UMPN? Untuk sekarang itu sudah ganti nama SBMPN. Untuk politeknik itu adalah jalur tes tulisnya politeknik. Yang ketiga juga sama, ada jalur mandiri. Ya, jadi di perguruan tinggi itu sama ada 3 jalur. Cuman sekarang untuk tahun ini politeknik itu untuk prodi yang D4 khususnya itu sudah ikut di jalur SNMPTN yang untuk universitas umum yang saya jelaskan di awal itu tadi. Untuk jalur SNMPN-nya sekarang itu tinggal prodi yang D3 saja. Nah, itu termasuk nanti di mandiri itu adalah jalur yang D3. Jadi D4-nya sudah ikut di jalur SNMPTN dan SBMPN ya yang umum ya. Itu untuk politeknik. Untuk kuota dan lain-lain Ya, untuk kuota itu tidak bisa diketahui. Itu karena jalur undangan untuk nilai rapot itu anak-anak yang bisa ikut anak-anak yang berminat dan nilai prestasi rapotnya itu khususnya juga nilai yang bagus. Karena jalur undangan dan itu jalur prestasi. Biasanya waktu pelaksanaan SNMPTN itu kapan Bu? Apa setelah SNMPTN atau kapan? Iya, betul. Itu adalah berurutan. Nanti setelah SNMPTN selesai, bahkan belum selesai pun itu nanti akan menyusul pendaftaran yang undangan untuk Poltek. Itu adalah SNMPTN. Jadi setelah SNMPTN selesai nanti berurutan, kedua itu SNMPTN untuk Poltek. Tadi kan udah dijelasin tentang politeknik, kemudian sekarang kita mau tanya tentang PTAIN-nya. Nah, di PTAIN sendiri itu ada berapa jalur Bu? Iya, PTAIN itu juga sama dengan kampus-kampus yang umum ya. Ada 3 jalur, yaitu adalah yang pertama itu adalah SPAN PTKIN, yang kedua itu UM PTKIN, yang ketiga juga ada mandiri. SPAN PTKIN itu adalah jalur undangan. Jalur undangan itu penilaiannya adalah penjaringannya dengan nilai rapot juga. Jadi nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi sama dengan yang tadi yang SNMPTN sama SNMPN, dan SPAN PTKIN itu juga merupakan jalur undangan. Jadi di PTKIN itu ada 3, SPAN PTKIN, UM PTKIN dan SPAN PTKIN yaitu tadi pakai nilai rapot. Nah, untuk pendaftarannya mungkin bisa dijelaskan Pak Amin. Bisa Pak Amin? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amin Taufik. Saya akan menjelaskan mengenai jalur SPAN PTKIN. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu kepanjangannya apa SPAN. Ya. bener banget Ya, SPAN itu seleksi akademik, seleksi prestasi akademik nasional. Terus PTKIN-nya yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi yang diutamakan di sini nanti adalah khususnya di naungan kita ini Madrasah Aliyah Negeri. Nah di sini ini memang rata-rata anak-anak Mandua Banyuwangi, khususnya anak-anak Mandua Banyuwangi, mayoritas itu setiap tahunnya banyak yang masuk di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun kita selalu nambah siswa kita yang masuk ke Perguruan Tinggi Negeri Agama Islam Negeri. Nah, untuk syarat masuknya itu tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Bu Sulas. Yang paling utama adalah dari segi nilai rapot, utamanya nilai-nilai keagamaannya. Selanjutnya, apakah SPAN itu hanya bisa untuk anak-anak jurusan agama saja? Tidak. IPS pun juga bisa, IPA pun juga bisa. Cuman yang diprioritaskan di sini adalah dari anak-anak jurusan agama. Untuk pendaftaran seleksinya untuk tahun ini sementara belum muncul ya. Jadi tunggu informasi
informasi lebih lanjut seperti itu. Lalu Kalau kuotanya sendiri untuk SPAN PTKIN itu bagaimana Pak? Kalau untuk kuota, insya Allah berhubung kita ada di naungan Kementerian Agama, insya Allah kita banyak kuota yang nantinya akan diterima oleh perguruan tinggi negeri Islam. Utamanya kita ini kan dari naungan Kementerian Agama, jadi insya Allah berarti selalu banyak kuota kita itu. Nggak usah khawatir. Biasanya anak-anak agama itu banyak yang minder. Iya Pak. Pak, apakah saya nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ya? Jadi kalau anak-anak yakin eman bisa gitu ya Pak. tidak ada ceritanya minder ya, enggak ada. Iya. Harus Semangat. optimis. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi ya Pak Amin ya tahun ini SPAN PTKIN-nya ya. Tadi kan dikhususkan untuk jalur ini dikhususkan untuk anak-anak agama jurusan agama. Iya, Tapi anak IPS ataupun IPA kan bisa ya Pak? bisa juga. Itu nanti tapi diprioritaskan ke jurusan agama. Tapi masih ada kemungkinan kan ya Pak Iya, untuk anak kemungkinan IPA masih ataupun ada. IPS itu Iya, untuk bisa. masuk di Iya. jalur ini ya Ya Pak. itu tadi, fondasinya ada di nilai keagamaan. Meskipun IPA, meskipun IPS, tapi nilai keagamaan bagus dan jurusan yang mau kita ambil itu nanti mendukung, insya Allah juga bisa masuk. Oh, iya. Lalu kan ada UMPTKIN, itu bisa dijelasin itu tuh seperti apa Pak alurnya, persyaratannya, kuotanya mungkin Pak juga bisa. Monggo Pak. Sekali lagi untuk kuota sementara belum ya, Oh, iya. belum ini menyusul sementara karena ya pandemi seperti ini, jadi memang seharusnya anak-anak sekarang selalu harus selalu Aktif ya. aktif untuk membuka alamat linknya SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu bisa kalian akses dengan portalnya yaitu SPAN penghubung PTKIN.ac. Ini juga teman-teman itu bisa dicek di link Bisa tersebut. dicek langsung di Itu salah satunya itu gini Pak. Misalnya teman kita ada yang masuk di pemeringkatan senam PTN, ya. tapi dia itu mengundurkan diri. Lah, kuota yang kosong di pemeringkatan itu apakah bisa diisi untuk teman kita yang kemarin atau sebelumnya belum masuk di pemeringkatan seperti itu? Boleh dijelaskan atau tidak? Saya jelaskan ya. Iya. Jadi kemarin tuh memang sekolah itu mengadakan pemeringkatan untuk persiapan untuk senam PTN. Jadi pemeringkatan itu dalam kuota anak-anak ada yang misalnya tidak ngambil atau tidak ikut pendaftaran di senam PTN. Jadi artinya anak-anak yang sudah terjaring di pendaftaran senam PTN ternyata ada anak-anak yang mengundurkan diri. Nah itu anak-anak itu bisa digantikan oleh temannya, tetapi juga digantikan pada teman yang urutannya di bawah pemeringkatan. Nah, jadi untuk menggantikan itu, tetapi tetap pada nilai yang kira-kira masih mendekati di urutan yang paling bawah. Jadi katanya tidak bisa digantikan pada temannya yang misalkan satu kelas tidak, tapi digantikan pada temannya di urutan di paralel, ya, yang nilainya itu mendekati di paling bawah. Nah kalau itu kan tadi di pemeringkatan Bu. Iya. Kalau misalkan ada siswa-siswinya yang udah diterima nih di universitas melalui jalur senam PTN, tapi kemudian tidak diambil, nah itu bagaimana Bu? Ini risiko berat ya, ya anak-anak ya, jangan sampai ada yang terjadi seperti itu. Mungkin dengan seperti ini Bu Indri bisa menjelaskan anak-anak yang mungkin nanti tidak bisa lanjut di senam PTN. Kalau sudah keterima di senam PTN ya jangan mundur ya. Karena itu sudah rezekinya. Karena kalau mundur itu nanti akan beresiko terhadap adik-adiknya. Jadi bisa jadi adik-adiknya nanti untuk masuk ke perguruan tinggi itu di jurusan itu akan terkendala. Jadi sekolah itu kan ada track record sekolah ya. Jadi track record sekolah kita itu dibaca oleh perguruan tinggi negeri. Ketika kita sekolah berprestasi itu dibaca oleh sana. Ketika
adik kelasnya tidak bisa ngambil di jurusan yang sudah dia ambil, yang dia tinggalkan. Jadi seperti itu. Itu minimal ya. Iya. Tapi kalau misalkan sampai perguruan tinggi itu tidak menerima kita sama sekali, itu kan di semua jurusan akan terimbas. Misalnya kampus A, jurusan itu kita tercatat ya, tercatat. Kemudian ternyata itu sampai masuk ke panitia induknya, itu juga terimbas. Bisa jadi kita di semua jurusan kampus Tidak bisa perguruan ngambil tinggi semua nggak gitu. bisa, gitu. Ya itu, gitu. Makanya kalau ada seperti itu jangan sampai ada yang memundurkan diri gitu ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak nanti kalau misalkan sudah masuk di jalur SNMPTN ya harus diambil, tidak ada alasan untuk mengundurkan diri. Bu, ini juga ada berita Bu dari teman-teman yang jurusannya agama. Oh iya. Dengar-dengar itu universitas umum itu ada beberapa yang tidak menerima anak dari jurusan agama. Itu kira-kira universitas mana saja sih? Mana saja Bu? Dan juga universitas mana saja yang bisa menerima jurusan agama seperti itu? Ini untuk universitas umumnya ya Bu? Iya. PTN-nya. Selain Sepan Iya. Selanjutnya ya, artinya jadi nanti untuk jalur kayak di awal ya, untuk jalur SNMPTN untuk kelas agama itu juga hanya tertentu saja. Sebetulnya kuota anak-anak agama itu banyak yang bisa ikut daftar di SNMPTN. Tetapi untuk kampusnya itu ada beberapa saja yang bisa menerima untuk jurusan agama di jalur SNMPTN. Itu diantaranya untuk tahun kemarin ya. Kalau untuk tahun ini masih belum ditunjukkan kampus mana aja yang bisa menerima kelas agama. Tapi untuk ajuan untuk yang tahun kemarin itu adalah yang bisa menerima itu hanya untuk UIN Malang, UIN Surabaya, UGM itu justru bisa. Tetapi dengan seperti itu untuk prodinya tidak ada yang sebetulnya bisa menerima kelas agama. Tetapi tidak ada prodi yang diminati untuk kelas agama. Sebetulnya bisa menerima, tetapi untuk prodinya tidak ada yang istilahnya cocok untuk kelas agama. Akhirnya anak agama tidak bisa datang ke sana. Terus untuk kampus yang tidak bisa menerima kelas agama itu juga diantaranya kayak UNED di jalur SNMPTN itu tidak menerima untuk kelas agama jalur SNMPTN. Untuk UB juga sebetulnya di UB itu ada yang namanya pendidikan bahasa Arab, tetapi juga tidak bisa menerima untuk kelas agama. Jadi pendidikan bahasa Arab untuk SNMPTN di UB untuk kelas umum atau ini sebagainya. Masih juga banyak untuk universitas yang tidak bisa menerima kelas-kelas agama di antaranya terdekat. Nah, kemudian ini Bu juga ada pertanyaan dari teman-teman. Jika kita itu ingin gitu Bu kuliah, tetapi terkendala dengan biayanya itu bagaimana ya Bu? Begitu ya, jadi sebenarnya anak ini kepingin kuliah gitu ya, tetapi mungkin kendala biayanya yang tidak ada, mungkin keadaan ekonomi orang tua yang kurang mampu, misalnya gitu ya. Pasti itu nanti ada jalan keluar. Mungkin nanti ibu bisa menyarankan bagaimana akhirnya anak yang ingin kuliah tapi tidak ada biaya. Tetap semangat ya. Iya. Jadi kalau kita punya niatan untuk kuliah, silakan terus kejar mimpi itu. Kalau terkendala biaya, ada program pemerintah namanya KIP kuliah. Ya, sudah tahu ya KIP kuliah ya. Nah, KIP kuliah itu diperuntukkan kepada lulusan dari MA, SMA, SMK yang terkendala biaya untuk masuk di program ini. Nah, itu nanti akan dibiayai mulai masuk sampai lulus dan diberi uang saku tiap bulan. Enaknya itu ya, kalau ikut KIP. Syaratnya dia punya KIP dan masuk dalam kelompok keluarga sejahtera. Punya kartu keluarga sejahtera. Jadi akhirnya nanti pendaftarannya bisa pakai KIP, bisa pakai KKS ya Bu? Ya, itu dua-duanya nanti dipakai. Kemudian kalau misalkan nggak punya KIP, nggak punya KKS, nah mungkin nanti saat ini kan belum ada juknisnya belum keluar kan ya. Nanti kita
kita lihat aja dulu, nanti pada saat pengumumannya muncul itu apa saja yang dibutuhkan akan lebih jelas. Jadi anak-anak harus banyak membaca. Jadi baca dulu, cari info dulu, nanti kalau kurang paham silahkan tanya ke BK. Jadi untuk saat ini belum dibuka ya. Kemudian ada juga program namanya program Banyuwangi Cerdas, PBC ya, itu khusus putra putri Banyuwangi. Itu anak-anak bisa memilih perguruan tinggi negeri yang ada di Jember, yang ada di Banyuwangi. Ada UNED, kemudian ada IAIN yang sekarang jadi UIN ya, khas UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Sudah ya Bu, sudah jadi UIN ya Bu. Sudah jadi UIN ya. Alhamdulillah, anak-anak nanti Kemudian bisa ada Politeknik Negeri Banyuwangi, kemudian ada Universitas Erlangga di Banyuwangi. Nah itu bisa mendaftar lewat jalur PBC. Jadi jangan khawatir, tetap semangat belajar karena kalau sudah keterima itu nanti akan memudahkan. Sama mulai masuk sampai lulus juga dibiayai dari program PBC tersebut. Dan mungkin insya Allah apa untuk biayanya itu dari KIP dan PBJ itu akan lebih besar dari PBJ. Sepertinya Ya, ya. sepertinya seperti itu. Jadi anak-anak yang dapatkan KIP itu antaranya itu per bulannya itu hanya dapat 700. Kalau PBJ itu dapat 800. Informasinya seperti itu. Ya. Dan program itu anak-anak masih masih kebiasaan menanyakan. Kalau sekarang itu KIP, yang dulu itu namanya bidik misi, ya sebetulnya sama. Yang dulu bidik misi, yang sekarang itu menjadi KIP. Seperti itu ya Bu. Dan juga itu ada pertanyaan seperti ini. Prodi itu maksudnya ada saintek, ada sosum, ada campuran. Itu maksudnya itu seperti apa deh? Maksudnya seperti apa? Kayak saintek itu apa sih? Terus sosum, jalur campuran itu seperti apa, bisa dijelasin Bu? Itu kayaknya khususnya buat yang sistem jalur SBS PTN gitu. Bisa dijelasin Bu? Untuk prodi ya, jadi ada saintek, ada sosum. Khususnya dalam penerimaan, khususnya di jalur senam PTN itu harus sesuai dengan jurusan yang dia punya. Misalkan anak-anak di sini ada IPA, itu nanti ngambilnya di senam PTN itu harus sesuai dengan jurusan yang dia punya. Karena IPA ya harus ngambilnya IPA. Untuk anak IPS atau sosum juga harus sesuai dengan sosum atau IPS-nya. Seperti untuk anak agama bagaimana? Karena di sini punya agama ya. Jadi agama itu bisa ngambil yang prodinya IPS atau sosum ya. Itu prodinya. Terus bagaimana dengan anak-anak yang misalkan istilahnya lingkungan jurusan ya, anak IPA ngambil IPS atau anak IPS ngambil IPA, itu bisanya di jalur yang SBMPTN, jadi jalur tes tulis. Itu nanti anak-anak bisa ngambil yang istilahnya juga campuran. Ada anak IPA bisa ngambil IPS juga mungkin bisa ngambil IPA, atau anak agama bisa yang berminat untuk bisa ngambil IPA atau IPS ya. Yang saintek dan juga sosum itu ya Pak, itu kira-kira itu pelajarannya yang diujikan apa aja? Apa kayak yang IPA ya itu jurusannya bahwa mata pelajaran IPA dan yang IPA seperti itu, apa benar seperti itu? Itu untuk maksudnya untuk tes tulisnya ya, untuk SBM-nya ya. Mata pelajarannya. Itu untuk tes tulisnya secara umum saja. Jadi untuk IPA, IPS itu semua sama kecuali yang ngambil campuran. Istilahnya tes tulisnya itu ada TPA dan TPS ya. Mungkin kalau TPA-nya yang bagaimana Bu Ibri atau TPS-nya mungkin Bu Ibri bisa menjelaskan. Jadi apa aja materinya seperti itu. Nah, ini Bu Indri, gimana sih tips-tipsnya untuk supaya kita diterima di jurusan itu gitu Bu? Tips-tipsnya buat teman-teman yang Sukses di PTN, Sukses di PTN ya. Begini, kita tuh kepinginnya diterima ya. Mungkin sedikit trik ya untuk masuk itu, pertama jurusan yang dipilih adalah jurusan yang sesuai dengan minat ya. Jadi temukan dulu minatnya. Minatmu itu apa? Karena jangan sampai kita kuliah di jurusan yang tidak kita minati. Nanti bisa jadi MA atau MA. Apa Bu? Mahasiswa abadi. Jadi yang pertama minat dulu, temukan minat. Yang kedua, ukur kemampuanmu.
Ya, kemampuanmu di mana? Kalau jalur SNMPTN lihat nilai rapot, ya. Nilai rapot saya sekian, berarti kemampuan saya itu di jurusan apa gitu ya. Kita minatnya misalnya farmasi UGM. Oh, saingannya banyak. Ketat saingannya. Nilai saya kok nggak mendukung ya. Oke lah, tapi saya nggak mau selain farmasi, misal begitu ya. Silakan nilai farmasi di perguruan tinggi lain, ya. Misal Udayana, yang grade-nya lebih di bawah dari UGM, atau mungkin di perguruan tinggi di luar Jawa, itu bisa seperti itu ya. Jadi pertama minat, yang kedua kemampuan. Kemudian yang ketiga lihat daya tampung. Daya tampungnya itu berapa di perguruan tinggi tersebut? Ya, karena semakin sedikit daya tampung, persaingannya semakin ya. Kemudian yang keempat, jangan lupa restu orang tua. Ya, nanti kita sudah minatnya oke, kemampuan oke, ternyata orang tua tidak mengizinkan, kan akhirnya repot juga. Karena restu ridha Allah itu ada pada ridha orang tua. Itu. Kemudian kita itu harus punya minimal 3 rencana. Jadi ada rencana A, ada rencana B, ada rencana C. Harapannya diterima di rencana A. Tapi kalau rencana A ini ternyata nggak terima, kita masih punya harapan di rencana B. Nggak stres ya. Nggak putus asa gitu ya. Rencana B nggak terima, jangan putus asa, masih punya rencana C. Jadi kita itu harus punya banyak rencana. Kemudian yang terkait dengan sekarang yang harus disiapkan itu, yang pertama anak-anak harus banyak membaca. Ya, supaya keterima itu banyak membaca informasi, membaca pelajaran dan sebagainya. Ya. Kemudian terkait dengan lewat jalur SBM misalnya, itu anak-anak harus banyak membaca. Banyak membaca, banyak pengetahuan. Sedikit membaca, sedikit pengetahuan. Tidak membaca, tidak tahu apa-apa gitu ya. Tidak tahu apa-apa. Kalau kita tidak membaca nanti ketinggalan informasi. Ya. Jadi banyak membaca. Supaya UTBK. Yang kedua, sering latihan soal. Ini latihan soal. Silakan kalian itu lihat-lihat soal, pembahasan soal itu di YouTube. Itu ada pembahasan soal kan? Silakan. Kemudian di aplikasi-aplikasi online itu juga banyak ya, tutorial-tutorial gratis. Silakan sering latihan soal. Yang ketiga, silakan ikut tryout. Ya, baik tryout yang online maupun offline. Kalau bisa cari yang gratis. Kalau ada yang gratis, kenapa gratis? Kenapa kita nggak bayar? Harus kreatif untuk mencari tryout yang gratis. Itu aplikasinya juga ada di Play Store banyak. Kemudian yang keempat, berdoa. Ya. Jangan sampai kendor itu. Jangan sampai tidak berdoa supaya kita diterima di perguruan tinggi yang baik menurut Allah bagi kita. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah ya. Tapi kalau baik menurut Allah itu pasti baik menurut kita. Jadi itu sementara triknya. Terima kasih. Lalu untuk motivasi, mungkin Bu Hasimah ini nanti bisa menjawab ya Bu, untuk motivasi teman-teman, bukan hanya teman-teman kelas 12 tapi untuk adik kelas juga, apalagi di masa kayak gini ya Bu, masih belum bisa bertatap muka dengan guru-guru kita semua. Mungkin Bu Hasimah bisa sampaikan. Dan yang motivasi Oke Bu. Sedikit menambahkan dari Bu Indri tadi. Jadi karena kita ini memang wajibnya belajar, dan belajar itu tidak hanya di bangku sekolah. Jadi tidak harus tatap muka. Di rumah pun kita bisa belajar. Di mana saja kita bisa belajar. Seperti kata Bu Indri tadi, tidak cukup hanya berdoa. Jadi silahkan belajar dan belajar. Jangan ketiduran waktu itu. Ya, kalau pelajaran kita banyak ngantuk, tapi usahakan itu jangan ngantuk. Lalu TikTok kan nggak ngantuk ya Bu Kalau ya? TikTok nggak ngantuk, ya nggak ngantuk. Jadi silahkan usahakan belajar itu dengan sungguh-sungguh. Jangan ngantuk. Kita memang sedang berjuang untuk mencapai masa depan. Kalau tidak dipersiapkan sekarang, kita nanti akan mendapatkan apa sesuai dengan usaha kita. Terima kasih Bapak Ibu Guru udah menemani kita berbincang-bincang ya Bu. Ini benar-benar sangat bermanfaat pasti buat teman-teman, buat kami juga ya, buat adik kelas kita pasti juga, buat alumni juga pasti bermanfaat.
Dan untuk teman-teman, terima kasih atas waktunya telah menyaksikan podcast kali ini. Dan tetap semangat, terus berusaha, terus belajar, dan tetap berdoa. Sebelum kita akhiri ya Bu, ini mungkin jenengan semua ada pesan buat teman-teman semua, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Bu. Mungkin dari Pak Amin terlebih dahulu. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sehat selalu. Ya, sama dengan Pak Ani, silakan tetap semangat. Apalagi kalian kelas 12 mempersiapkan untuk masuk perguruan tinggi, silakan lebih semangat dari sebelum pandemi untuk mencapai sukses. Untuk Bu Indri, jadilah generasi yang hebat, mandiri dan berkualitas. Hebat itu dalam berbagai hal yang positif, dia itu hebat. Dimanapun dia berada, dia berusaha menjadi yang terbaik. Itu hebat. Yang kedua, mandiri. Mandiri itu tidak tergantung pada orang lain. Ya, kerjakan soal, bisa kerjakan sendiri. Melakukan apapun, itu bisa dikerjakan sendiri, itu namanya mandiri. Yang ketiga, ini tadi yang berkualitas. Jadi apapun yang dimiliki itu punya kualitas yang itu berbeda dengan orang lain. Kalau kita punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain, itu insya Allah kita akan dibutuhkan. Dan jangan lupa selalu mencoba dan berusaha menebar manfaat dimanapun kita berada. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Untuk sebenarnya, Ya, tetap semangat anak-anak, utamanya menjaga kesehatan yang lebih baik. Dengan situasi seperti ini, nggak usah kemana-mana kalau memang tidak ada keperluan, tetap ada di rumah dengan belajar yang baik. Kalau memang ada keperluan, tetap menjaga dengan pakai masker, cuci tangan, dan tidak bergerombol. Kalau kita sehat, kita insya Allah akan bisa melaksanakan dan mengikuti kegiatan anak. Tetap semangat berjuang. Semoga sukses semuanya. dan untuk teman-teman mungkin yang akan ada yang ditanyakan lebih lanjutnya bisa langsung datang ke BK, bisa langsung menghubungi Bu Sules ya Bu ya. Indri juga, ke Bu Asima atau mungkin ke Pak Amin juga bisa. Baiklah teman-teman, ini kayak kita sudah panjang banget ya perbincangan kita dengan Ibu Bapak BK. Mari kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Saya Mirna Tri Kurniawati dan rekan saya Raihatul Jannah, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.